Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, channel tutorial dan berbagi informasi. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel kami, silakan like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang mau melakukan pretest PPG tahap 2. Pada kesempatan kali ini, melanjutkan pembahasan kemarin, kami akan membahas tentang soal-soal yang keluar pada tes pretest PPG tahap 1 sesuai FR dari teman-teman yang sudah melaksanakan pretest tahap 1. Langsung ke soalnya. Bacalah dengan cermat kutipan cerita berikut ini. Takdir Tuhan, mentari mulai menunjukkan sinar indahnya, di mana orang-orang akan memulai aktivitasnya. Hari baru, semangat baru. Itulah kata kebanyakan orang. Dunia akan semakin indah apabila jika ditemani seorang sahabat yang selalu ada. Viana, dia adalah gadis berparas cantik dari keluarga yang serba kecukupan. Viana dan Arini sudah bersahabat sejak kecil. Dari mereka belum sekolah sampai saat ini. Sumber http://cerpen.com. Soal-soal ini soal yang kemarin keluar pada tahap 1. Maksud dari cerita di atas adalah, kata kuncinya adalah, sekali lagi, dalam memahami soal harus tahu kata kuncinya. Di sini di cerpen Takdir Tuhan ini ada tulisan Viana dan Arini sudah bersahabat sejak kecil. Artinya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jawabannya A. Untuk manusia harus selalu memberikan ketenangan. Saya rasa salah. Manusia hidup selalu beraktivitas, tidak sesuai. Manusia selalu ingin hidup berkecukupan, tidak. Dan manusia memulai harinya dengan keceriaan, tidak sesuai. Jawaban yang benar adalah manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ini ada kalimat, Viana dan Arini sudah bersahabat sejak kecil. Dari mereka belum sekolah sampai saat ini. Lanjut soal selanjutnya. Sekali lagi, dalam memahami soal-soal, Bapak Ibu Guru cari kata kunci soal tersebut. Walaupun soalnya panjang, tapi kata kuncinya itu ada. Soal selanjutnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Bu Rina akan merancang perencanaan pembelajaran untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.3, menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kata kuncinya adalah menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap manusia. Salah satu motivasi yang cocok ketika membuka pembelajaran untuk KD tersebut adalah menyanyikan lagu anak tentang bermain payung. Tadi sudah saya lihat nyanyian bermain payung kurang cocok. Menonton film animasi tentang perubahan cuaca, menceritakan tentang ekosistem lingkungan, menceritakan tentang pentingnya air hujan, ini juga masuk materi.
bertanya jawab tentang lagu yang disukai, saya rasa yang cocok adalah menonton film animasi tentang perubahan cuaca. Ini nanti bisa menjadikan motivasi anak-anak untuk belajar lebih giat tentang perubahan cuaca. Soal selanjutnya, proses pencernaan di dalam tubuh manusia terus bekerja sepanjang waktu. Agar fungsi dan kinerjanya dapat terjaga, maka kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung serat dan minum cukup air. Pilihlah pernyataan tentang proses pencernaan berikut yang benar. Penyerapan zat yang larut dalam tubuh terjadi di usus besar ini salah. Enzim amilase membantu pencernaan makanan dan hanya dihasilkan oleh pankreas. Salah ini. Amilase bisa di mulut. Enzim lipase membantu tubuh mencerna makanan dan hanya ada di lambung. Ini juga kurang tepat. Lipase tidak hanya di lambung. Pencernaan di lambung membantu tubuh menyerap zat yang larut dalam lemak. Ini juga kurang benar. Yang paling benar adalah E. Penyerapan zat yang larut dalam tubuh terjadi di usus halus. Soal selanjutnya, soal ini sering keluar, harus Bapak Ibu pahami. Mungkin soalnya sama tetapi jawabannya lain-lain. Ibu Milda melihat bahwa pembelajaran abad 21 peserta didik perlu menguasai karakter tertentu. Salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Implementasi dalam pembelajaran Ibu Milda agar peserta menguasai karakter tersebut antara lain minta siswa berpendapat apakah perubahan fungsi gedung cagar budaya menjadi tempat tidak benar atau salah, kurang tepat. Yang paling tepat menurut saya membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah yang disajikan bertipe HOTS ini. Soal ini sama dengan soal yang nomor 25 yang soal-soal yang saya punya. Ini namanya Ibu Bubun, tapi soalnya sama persis. Tapi untuk pilihan gandanya beda. Guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengungkapkan alasannya secara detail. Itu jawabannya benar untuk yang itu. Soal ini lanjut. Jika jawaban saya kurang benar, silakan komentar di link di kolom komentar.
Soal selanjutnya, penentuan untuk melaksanakan Idul Fitri berdasarkan pada tahun Hijriah, yaitu berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Pada tahun 2000, pelaksanaan Idul Fitri dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan antara kalender Masehi dan kalender Hijriah. Pernyataan yang tepat tentang perbedaan kalender Masehi dengan kalender Hijriah adalah ini adalah kata kuncinya pernyataan yang benar, yang tepat. Ini adalah peta konsep yang harus dikuasai Bapak Ibu guru dan harus ini dihafalkan bahwa selisih perbedaan jumlah hari pada kalender Hijriah dan kalender Masehi sebanyak 11 hari dalam setahun. Ini adalah peta konsep yang harus dihafalkan oleh Bapak Ibu guru. Sekali lagi, selisih perbedaan jumlah hari pada kalender Hijriah dengan kalender Masehi sebanyak 11 hari dalam setahun. Lanjut. Soal selanjutnya, peristiwa bencana alam dan tsunami yang melanda Palu dan daerah di sekitar Sulawesi Tengah pada bulan September 2018 mengakibatkan jatuhnya korban lebih dari 2.000 jiwa dan kerusakan infrastruktur di daerah yang terdampak. Faktor utama penyebab bencana Palu adalah, kata kuncinya adalah faktor utama dari bencana Palu. Setelah saya googling, faktor utamanya adalah endapan sedimen muda Palu. Jawabannya yang E. Patahan Palu bukan, patahan Semangko bukan, lempeng Eurasia Pasifik bukan. Gelombang tsunami ini terjadi karena endapan sedimen Palu. Bapak Ibu guru bisa googling, diketik di Google faktor utama penyebab bencana Palu. Nanti akan ada jawabannya. Ada 2 faktor utamanya. Soal selanjutnya, sekali lagi soal-soal ini adalah soal yang kemarin keluar di pretest tahap 1. Bagi Bapak Ibu guru yang menemukan channel kami atau video ini, berbahagialah karena soal yang kemarin ini sesuai. Lanjut soal selanjutnya. Hasil pembelajaran muatan matematika materi pecahan di kelas 2 menunjukkan sebagian kecil siswa belum mencapai KKM. Siswa tersebut kesulitan menguasai konsep pecahan sederhana. Berikut ini tindak lanjut yang perlu dilakukan guru sesuai dengan hasil evaluasi adalah A. Beberapa siswa diminta mengerjakan tugas individu berupa latihan soal-soal yang sulit. B. Mengulang pembelajaran pecahan sederhana dengan media blok dan untuk semua siswa di kelas. Dan seterusnya. Menurut saya jawaban yang paling benar adalah materi. Kata kuncinya adalah menguasai konsep pecahan sederhana karena belum mencapai KKM. Guru mengulang pembelajaran untuk siswa secara klasikal tentang konsep pecahan sederhana. Yang D. Untuk yang E, beberapa siswa mengerjakan tugas berkelompok untuk mempelajari materi konsep pecahan, bukan materi konsep pecahan sederhana. Ini konsep pecahan biasa. Soal selanjutnya,
Pada masa sekarang, masyarakat suku Bonai yang tinggal di Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sudah tidak pergi ke dukun beranak apabila akan melahirkan. Masyarakat lebih memilih pergi ke puskesmas yang ada di lingkungan sekitar. Menurut mereka, dukun beranak masih menggunakan mantra-mantra, cara tradisional dan perlengkapan yang susah dicari. Kasus ini menunjukkan bahwa kata kuncinya adalah masyarakat memilih pergi ke puskesmas yang ada di lingkungan sekitar. Berarti jawaban yang paling benar adalah masyarakat mulai berpikir pada hal-hal praktis dan rasional. Ini terlihat dalam kata kunci tadi, sudah tidak pergi ke dukun apabila melahirkan karena lebih memilih pergi ke puskesmas. Jawaban yang paling benar adalah D. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu guru yang baru pertama kali menemukan channel kami, silakan like, subscribe, dan bagikan ke teman-temannya yang mau melakukan bertes tahap 2 supaya lancar, karena soal-soal ini adalah soal yang kemarin keluar di tahap 1. Bisa berubah tapi mungkin tidak banyak. Ini soalnya ragu simpan dan seterusnya. Lanjut selanjutnya. Pekerjaan yang dilakukan dengan sangat profesional sekali akan membuahkan hasil yang begitu maksimal dan sangat bermanfaat bagi seluruh banyak manusia di sekitarnya. Pada kalimat di atas tidak perlu dihilangkan beberapa kata sehingga menjadi kalimat yang efektif. Pada kalimat di atas perlu dihilangkan beberapa kata sehingga menjadi kalimat efektif. Beberapa kata yang perlu dihilangkan pada kalimat tersebut adalah profesional sekali tidak perlu. Seluruh, ini bagi sudah banyak, berarti seluruh tak penting, tak perlu, berarti sekali dan seluruh. Jika kita baca lagi, pekerjaannya dilakukan dengan sangat profesional akan membuahkan hasil yang begitu maksimal dan sangat bermanfaat bagi banyak manusia di sekitarnya. Seluruh dan sekali dan seluruh yang tidak penting. Jawabannya B. Nomor selanjutnya, pekerjaan yang dilakukan ini sudah. Selanjutnya 20. Oh iya, ini. Seorang guru yang hendak menyusun RPP harus mampu memahami kurikulum. Kata kuncinya harus memahami kurikulum. Berdasarkan kurikulum tersebut, guru dapat menentukan tingkat kognitif serta jenis pengetahuan yang mesti dikuasai siswa. Deskripsi mencerminkan kompetensi. Seorang guru harus mempunyai 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Ini adalah kompetensi profesional. Bisa Bapak Ibu guru nanti lihat atau di googling sendiri, cari 4 kompetensi guru. Ada kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan profesional. Untuk kompetensi pengetahuan ini tidak ada. Soal selanjutnya,
Seorang guru akan membelajarkan KD 4.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Salah satu indikator pencapaian kompetensi yang dirumuskan adalah menemukan rumus volume kubus dengan menggunakan berbagai model kubus satuan. Untuk mengetahui bahwa dalam pembelajaran yang dilakukan siswa sudah dapat menemukan rumus volume kubus dengan memanfaatkan kubus satuan. Alat evaluasi yang paling tepat digunakan oleh guru adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. Sekali lagi, Bapak Ibu guru pahami konsep. Mungkin soalnya bisa berubah-ubah atau soalnya tetap tapi pilihan gandanya dirubah-rubah. Kalau Bapak Ibu guru menghafalkan pilihan gandanya ini, nanti kalau dirubah sedikit sudah bingung. Soal selanjutnya, perhatikan KD berikut. KD 4.5 membacakan teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Media pembelajaran yang tepat untuk mencapai KD di atas adalah A. Video alam, teks puisi, PowerPoint, cara membaca puisi. B. Video pembacaan puisi, rekaman pembacaan puisi, contoh teks puisi alam. C. Video alam, video pembacaan puisi, contoh teks puisi alam. D. Video pembacaan puisi, rekaman pembacaan puisi, PowerPoint, cara membaca puisi. E. Video pembacaan puisi, PowerPoint, teks puisi, gambar lingkungan alam. Menurut saya, sekali lagi, kata kuncinya adalah media pembelajaran yang tepat untuk KD di atas. Video pembacaan puisi, rekaman pembacaan puisi, dan contoh teks puisi alam, bukan contoh video lingkungan alam. Jawabannya B. Kalau Bapak Ibu guru tidak setuju dengan jawaban saya, bisa dipilih sendiri. Soal selanjutnya, ini soal terakhir untuk pada kesempatan kali ini, bisa dilanjut pada part berikutnya. Sekali lagi, pelajari peta konsep soal, jangan menghafalkan soal kecuali tadi. Sebuah kompetensi dasar muatan IPA menyatakan menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak dengan melakukan percobaan kegiatan menggelindingkan bola dari lantai yang datar ke lantai yang miring. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, materi yang tepat dibelajarkan kepada peserta didik adalah gaya menyebabkan benda jawaban yang tepat adalah gaya menyebabkan benda bergerak. Saya rasa cukup pembahasan kali ini. Silakan like, subscribe channel kami, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Jika bermanfaat dan jika ada waktu masih saya lanjutkan part selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.